adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Keisha yang akan memimpin pujian hari ini. Wah, adik-adik, udah berapa lama nih kalian cuma lihat Kak Keisha di layar HP, layar TV, layar laptop? Semoga nggak bosen dan nggak lupa juga semua kakak yang lain. Nanti Kak Irma akan firman, terus firman kita dan tema sekolah minggu hari ini adalah semua orang berharga. Berharga itu apa ya? Nanti akan dijelaskan. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa datang dan sekolah minggu. Tuhan yang pimpin sekolah minggu ini supaya kami mengerti dan kami juga bisa bersemangat untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Pinter semuanya. Kali ini temanya semua orang berharga. Adik-adik percaya kan kalau kita itu berharga? Nah, orang lain juga berharga. Nah, adik-adik, kalau misalnya ada bisikan-bisikan untuk kita melakukan hal yang tidak baik, itu dari siapa ya? Kayaknya itu dari si iblis yang nyuruh-nyuruh kita atau bisik-bisik supaya kita melakukan hal yang tidak baik. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap bersama-sama sama Tuhan supaya Tuhan selalu ngingetin kita untuk melakukan hal yang baik. Nah, lagunya lah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ingat kan lagu itu? Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Wah, adik-adik, tadi kita habis nyanyi apa tadi? Kalau bersama Tuhan Yesus kita akan selalu menang melawan siapa tuh yang suka bisik-bisik nyuruh kita melakukan hal yang tidak baik? Melawan si iblis nih. Melawan si iblis ya. Kalau misalnya melakukan hal yang tidak baik, itu pasti bukan dari Tuhan. Jadi kita harus bersama-sama sama Tuhan Yesus, lalu mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Dan lagi nih lagunya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Semua ingat lagu ini? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang melawan peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Wah, adik-adik, tadi gimana? Kita itu menang
Kalau kita bersama Tuhan, kita juga menang kalau kita berperang melawan si iblis. Nah, iblis itu sering banget nih nyuruh-nyuruh atau bisik-bisik sama kita supaya kita melakukan hal yang tidak baik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah datang dan sudah menebus dosa kita dan naik lagi ke surga. Itu semua supaya kita melakukan hal-hal yang baik, mendengarkan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita udah tahu nih Tuhan Yesus itu ada bersama kita dan menyuruh kita untuk melakukan hal yang baik, kita juga harus memperlakukan orang lain dengan hal yang sama, karena kita semua itu istimewa, semua itu berharga di mata Tuhan. Terakhir, kita mau menyanyikan lagu Ku Istimewa. Oke, apal ya semua anak-anak lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Wah, oke adik-adik, ini adalah akhir dari pujian. Jangan lupa kalau Tuhan itu menganggap kita itu sangat istimewa dan sangat berharga. Jadi kita juga ke orang lain harus melakukan hal yang sama. Nah, sebelum kita masuk ke firman, jangan lupa adik-adik untuk memasukkan persembahan dalam amplop yang sudah disediakan yang ada di mama papa. Nanti kalau kita udah bisa ketemu, kita masukin semuanya persembahannya. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa lagi supaya adik-adik bisa siap untuk mendengarkan firman. Oke, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan sudah mengingatkan kalau kita itu sangat berharga untuk Tuhan. Kita juga mau memperlakukan orang lain sama berharganya. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ingatkan apa yang harus kami lakukan. Tuhan juga pimpin supaya kita bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk duduk dan mendengarkan Kak Irma cerita ya. Dadah, sampai di Zoom. Halo adik-adik, selamat pagi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya udah siap? Oh ya, bagus. Nah, telinganya dibuka, duduk manis. Kita dengerin firman Tuhan ya. Dan sebelum kita memulai firman Tuhan, kita buka dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh sekolah minggu. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Kak Irma yang akan membawakan firman Tuhan, dan tolong kami Tuhan agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan pada hari ini, Kak Irma mau ngajak adik-adik sekalian untuk menonton video. Kita nonton video dulu ya.
Yesus dan murid-muridnya menyeberangi Laut Galilea. Mereka bertemu seorang pria yang dirasuk roh-roh jahat. Ia tinggal di pekuburan. Ia terus menjerit-jerit dan menyayat tubuhnya sendiri dengan batu. Yesus memerintahkan roh-roh itu pergi. "Jangan sakiti kami, Yesus." Roh-roh itu berseru, "Namaku banyak," kata orang itu. "Ada banyak roh jahat di dalamku." "Kalian harus meninggalkan orang ini," kata Yesus. "Kalian tak punya pilihan." Roh-roh jahat itu ketakutan. Di dekat situ ada sejumlah besar babi. "Kalau begitu, pindahkan kami ke dalam babi-babi itu." Yesus membiarkan roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi itu. Lalu, seluruh kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam, terhempas ke danau dan tenggelam. Para penjaga babi menceritakan kepada semua orang apa yang terjadi. Nah, adik-adik udah lihat video yang tadi? Nah, dari video yang barusan kita tonton itu, di situ kita tahu dan kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu mengusir roh jahat. Dari cerita yang tadi juga di situ kan adik-adik bisa lihat ya, ada orang yang kerasukan roh jahat. Orang yang kerasukan roh jahat itu adalah yang bukan diri dia. Dia nggak tahu dia siapa, ngelakuin hal-hal yang tidak baik, yang melakukan hal-hal yang berbeda dari yang biasa kita lakukan. Tapi setelah ketemu Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Tuhan Yesus nggak lari, Tuhan Yesus nggak pergi meninggalkan orang tersebut. Malah apa? Tuhan Yesus menyembuhkan orang tersebut. Dia mampu mengusir roh jahat yang ada dalam diri orang dirasa tersebut dan menyembuhkan orangnya menjadi pulih kembali, nggak bingung lagi, nggak jahat lagi. Terus orang-orang yang di sekitarnya nggak takut lagi sama orang yang kerasukan tadi itu. Nah, adik-adik ngerti maksudnya? Adik-adik tahu nggak roh jahat di sini yang mau Kak Irma share ke adik-adik? Jadi roh jahat itu tuh adalah biasanya rasa iri hati, terus yang suka jahat sama orang lain, yang suka mukul temennya, yang suka mukul adiknya, terus yang suka marah-marah sama mama, sama papa, sama siapa aja yang suka marah-marah. Terus sikap-sikap yang tidak baik itu merupakan perilaku dari roh jahat yang biasa ada di dalam tubuh kita. Tapi adik-adik nggak boleh khawatir karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat, yang mampu membuat kita menjadi orang yang istimewa. Tuhan Yesus mampu mengusir semua rasa iri hati, rasa yang suka marah-marah, yang suka mukul-mukul, terus yang suka jahat sama orang lain. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan kita dari hal-hal tersebut. Karena kita istimewa, kita pun harus membuat orang-orang di sekeliling kita menjadi istimewa juga. Karena
kita semua berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik pernah nggak ngerasa atau melihat ada orang yang berbeda dari kita? Kayak orang-orang yang sakit tapi nggak bisa jalan, terus atau enggak ada orang yang sakit nggak bisa lihat, terus ada orang yang sakit kayak sakit kulit tapi kulitnya beda gitu dari kita, belang-belang. Nah, adik-adik, untuk orang-orang sakit itu apakah Tuhan Yesus meninggalkan mereka? Tidak. Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Tuhan Yesus selalu menjaga mereka karena mereka berharga di mata Tuhan. Jadi kita pun kalau melihat orang yang berbeda dari kita, jangan kita jauhi, tapi harus kita temenin karena kita berharga di mata Tuhan. Mau anak kecil, seumuran, orang dewasa yang berbeda, itu semua berharga di mata Tuhan. Kita istimewa karena kita punya Tuhan Allah Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang berkuasa. Terus kita mampu menang dari segala hal-hal yang jahat karena punya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, semoga dari cerita ini dan dari firman Tuhan ini kita semua dimampukan untuk berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, terhadap guru-guru, terhadap orang-orang yang kita jumpai. Kita harus bersikap baik, bersikap sopan dan tidak jahat. Oke? Nah, adik-adik, sebelum kita menutup kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh sekolah minggu. Terima kasih atas pimpinan Tuhan kepada kami untuk kesehatan yang sudah boleh kami terima yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan agar kami mampu untuk menghargai sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang boleh kami terima sampai saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu ya.